Yes, karena semakin malam semakin pecah menuju ke game yang kelima. Yang di festival pun juga minta tepuk tangannya jadi. Mari kita bersama-sama berikan semangat untuk kedua tim yang bertanding. FPL, mana tepuk tangannya? Let's go to the lane of down. Ini dia kembali dengan Barats. Apakah Bigetron sudah menemukan solusinya? Karena Army terlihat lebih nyaman dengan Irithel, dengan hero yang punya mobilitas lagi. Gue mempertanyakan nih, apakah memang pilihan terbaik masih dengan Kale ya? Ya, tapi itu dia. Mau tidak mau dengan kondisi saat ini, mereka akan adu heal. Dan untuk bermain dengan front to back, sudah bisa dipastikan harusnya Florin punya power akan hal tersebut. Moreno dia nggak level 2. Terhambat dengan zoning out yang dilakukan Kimi tadi dari Hijume. Gak bisa ketahan lagi dan ya mereka harus nunggu untuk level 4. Untungnya Loi gak level 4 pun dia udah bisa nge-deliver damage, tapi Moreno Terperangkap di depan sana, Moreno akan coba dipaksa. Flicker bahkan for defensif dikeluarkan oleh seorang Moreno. Tapi nampaknya Eman dengan 2 kali kekalahan dia di laning agak cukup panas ya Lim. Iya. Kayaknya mau dipaksa ya untuk Iya. artinya. Dia nggak mau sampai kalah darah. Ya sebenarnya Genki apapun. Oh my god, Hijume! One last hit dan Hijume still survive. Hampir saja first blood di depan sana nampaknya. Sakit itu ya Barats, jangan lupa. Ya Barats jungle tank yang punya damage juga sebetulnya. Minimum memang ada di efektivitas dan mobilitas. Tapi untuk damage, untuk reduce crowd control itu udah punya Barats lah daripada jungle tank yang lain. Sementara dia dapat temen. Tapi Rine langsung melakukan covering up dan Luke bahkan kali ini berhasil selamat untuk mundur ke arah belakang. Itu kalau misalnya kondisinya ada Tsunami Slam mungkin beda kali ya. Iya. Karena belum level 4 juga dan gue menantikan sekali setup dari Turtle. Karena dua-duanya jungle tank kan. Yes. Harusnya keduanya ini benar-benar setup duluan. Apalagi Rine sih. Rin harus banget untuk dapetin Turtle yang pertama. Tapi hati-hati Florin. Support yang mungkin membuat kalkulasi damage. Lupa di depan sana ada Tsunami Slam. Bahkan coba dipasang tipanya begitu saja dan duality yang berhasil membuat para pasukan dari tim Bigetron menang. Malah kebalikannya, malah gagal hingga Hijume. Langsung dengan perintah seorang Moreno. Di zoning out begitu saja membuat para pasukan dari tim Bigetron mereka kehilangan 3 pemainnya. Dan melakukan zoning out trigger Purple Buff. Dan ingat, ini berbahaya untuk early game yang gagal dari tim Bigetron. Dreams yang mendapatkan level 4 langsung membalikan keadaan. Apalagi dengan Tsunami Slam yang masih terlihat kurang damage. 3 poin kill loh ini. Gak ada damage bahkan kalau bisa gue bilang ya. Itu dia, ada retribution juga nih. Lu gak terpancing bahkan retributionnya. Gak geter. Masih aman Rin dengan mental yang udah kembali kuat. Tapi RV kali ini mencoba untuk menggocek seorang Eman. 1 lawan 2, 1 Dreams. situation tapi 2 lawan 2 berhasil mendapatkan keuntungan. Dari 1 versus 2 situation. Jadi 2 versus 2 situation yang menguntungkan oleh para pasukan dari tim Altrigo dan kembali lagi 2000 goal difference. Wah lagi-lagi agresivitas dari Altrigo yang tidak pernah henti. Ini bukan masalah Franco lagi menurut gue Ji. Masalahnya ada di Baxia. Satu paket seperti yang tadi udah dibilang para panelis kita. Dan jangan lupa juga nih, mereka butuh banget item, mereka butuh banget sekali damage. Jangan sampai mid game-nya mereka flop. Kalau misalkan mid game-nya nggak bisa dipegang juga kendalinya oleh Bigetron. Kayak Baratnya jadi rugi banget, mending Yisanchin sekalian di farming. Yes, bener banget kalau mereka mau main farming sekalian punya damage di awal bisa ngancurin Baxia. Sakit banget. Dan bahkan kalau bisa kita saksikan saat ini, pergerakan dari tim Bigetron mereka seakan gak ada satu suara lead. Sorry to say, aku ngeliat Annabelle sendiri, Moreno sendiri, Luke tanpa following up dan bahkan dari Eman, apakah tilting? Mungkin karena ini laningnya bisa dibilang mid lane-nya kalah dan god lane-nya pun gak menang, imbang aja. Sementara dari sisi jungle gak ada yang bisa untuk coverin maju kembali. Lihat Rine di depan sana berhasil menabrak arah seorang Annabelle, bahkan Purple Buff dibakar begitu saja. Makin lebih unggul dengan pergerakan satu Purple Buff level 7 menuju ke level 8. Wow, ini bukan good start sih untuk Bigetron. Ya. Dengan jungle tank harus digarisbawahi Ji. Jungle tank plus support. Kerselamat udah jadi, adanya defense reduction nanti. Dengan luka yang akan lebih dalam ketika connect dari stack Kerselamatnya. Ini lumayan berbahaya nih, lihat midnya nggak bisa gerak sama sekali dan nggak ada bantuan juga yang bisa diberikan karena Annabelle-nya pun
gak ada di kondisi yang prima. Ya, Anafel nggak di kondisi prima. Dan bakal lihat flicker bakal dikeluarkan. Tidak ada jawaban. Tiga. Dan Dino! What a freeze track! Berhasil memaksa Bigetron kehilangan seorang Moreno. Loh, jangan senang di slam. Really? Damage mendengar seorang Sules. Tapi masih ada Hardcat. Mencoba diselamatkan. Dan damage dari Rine tidak bisa dibendung kembali. Meskipun begitu, lihat Arve! Flanking gaming from Arve. Berhasil mendapatkan 2 poin kill. Membuat warga dari tim Bigetron. Mereka porak-poranda. Oh masih, Dreams double kill bahkan diamankan. Angela yang sangat-sangat galak. Ini legacy dari Coach Rek ya. Bisa jadi. Bisa jadi. Melawan Coach Rek, Angela di bench. Jangan lupakan hal tersebut, Lim. Yang mereka nggak mampu untuk handle. 2 game tersebut mereka nggak punya sama sekali. Satu kemenangan pun. Itu dia. Ya. Gua ngeliat jelas sih. Lihat jelas kan? Makanya kayak harus reset dulu. Harus pelan-pelan lagi. Mereka seenggaknya harus balikin dulu. Gak bisa nih bermain dengan tempo seperti ini. Skypiercer, Hijume. Mereka sadar nih tempo lagi di Alter Ego. Anginnya lagi di mereka. Anginnya lagi di mereka bahkan Light. Gak bisa ngasih heal dengan maksimal. Dan di mana Flash of the Oasis akhirnya hadir. Dan kembali lagi kehilangan momentum. Tidak ada lagi Tsunami Slam dan itu dia Luka. Sakratul Maut. Angela masih bertahan. Anafel kan jalan untuk pulang. Rine berada di garis depan. Dan body block from Rine. Membuat Anafel tidak bisa diselamatkan. Body block plus hard gun. Dan bayangkan apa yang bisa menembus tersebut. Ketika Eman pun gak punya kuasa. Ini satu solusi doang sih. Mereka harus tabrak duluan. Mereka nggak boleh menunggu karena satu tembok dari Badang. Wow. Ini bikin Anafel nggak bisa ngapa-ngapain. Betul, saya juga melihat tembok tersebut. Nampaknya Dahsyat, kan? cukup dahsyat. Makanya ini harus diperhatikan lagi. Apakah memang inisiasi duluan adalah kunci? Karena walaupun goldnya kalah, kalau Anafelnya nggak buka, akan selalu terjadi. Serba Nino salah. akan pegang satu tembok Nino. Serba salah, Anafel. Dan bahkan kalau kita ngomongin dari gold laner yang gak usah following up, mungkin kalau Kari beda kasusnya. Tapi lihat Rine, terlalu berani masuk ke dalam, dibawa seret ke dalam turret, harus dikeluarkan, terlalu banyak crowd control. Tapi sekuat itu Rine, bahkan Rine bertahan. Tidak ada jalan untuk pulang para pasukan dari tim Destro, mereka kehilangan kembali. Anafel, bahkan Rine pun tidak tumbang. Rine too strong. Bahkan damage dari Arvi tadi cukup. Semua yang dilakukan oleh Bigetron hanya untuk menumbangkan Rin gagal. Baxia yang lepas 3 game berturut-turut menyelamatkan Alter Ego mungkin sampai di game yang kali ini. Tapi nggak semudah itu untuk melakukan push juga. Jangan lupa ya masih ada Eman nih dengan damage yang cukup. 8.000 gold hit, 8 menit. 8 menit. Ya, 8 menit 8.000, 1 menit 1.000. Itu adalah ketertinggalan yang sangat jauh, Lim. Sorry to say gue bicarakan seperti itu. Tapi itu jauh banget ketertinggalan dengan semenit 1.000. Kalau mereka lagi di posisi under pressure, Loi itu nggak bisa bebas untuk melakukan diversion. Karena buta. Itu dia, Mapnya gelap. Nah ya itu jangan lupa ya untuk 10.000 gold nanti akan ada hadiah yang akan diberikan juga. Jadi kalian perhatikan goldnya kawan-kawan, ketika udah hampir 10.000 siapkan device kalian. Karena nanti akan kita bagi-bagi. Jangan lupakan ya kawan-kawan, itu dia. Sekitar sedikit lagi kita lihat dari 1.000 gold saja. Mereka bakal bisa menuju ke arah 1.000 Oke. per menit sudah terlewatin, Lim. Tapi kalau lihat high ground defense sebenarnya nggak terlalu bagus juga nih Nggak untuk kuat. Bigetron. Mereka kuat. harus benar-benar memanfaatkan pasif dari Holy Defense-nya. Traction Ball kembali menuju ke seorang Anafel menjadi target utama. Akhirnya mundur ke arah belakang menjadi sebuah jawaban dengan adanya Holy Defense. Mereka masih mempertahankan, tapi memang itu target utama dari tim Alter Ego. 10.000 gold di meresap banget. Sudah bisa dikeluarkan. Menuju ke arah belakang dengan jawaban utama dan Dino hilang di telan bumi. Hati-hati, damage dari Tarat membuat kekurangan dari Bigetron jadi tertutup dan masih mau maju sepertinya. Oh, damage dari Hidumin tidak bisa dibendung kembali bersama dengan Arti yang sudah kerusukan dari Hardcut. Masih ada satu wave lagi di arah bottom lane. Dan itu masih super minion, Lim. Gak bisa dipaksa karena masih ada base turret. Itu dia satu-satunya benteng pertahanan dari Bigetron membuat akhirnya Alter Ego kembali mundur. Bigetron masih bisa bertahan. Wow, Bigetron dalam bencana. Bigetron berada di ujung tanduk. Dan bahkan lihat Rine udah seenak hati, semena-mena masuk ke dalam jungle yang dimiliki dari tim Bigetron. 3 level, perbedaan Anafel dan juga ini bahaya banget sih untuk gapnya jungle tank. Dengan level yang jauh banget itu benar-benar bikin adu wrestlingnya gak kuat. Gak adil. Damage-nya.
Gak adil banget sih, even dengan Florin ya. Dan ini dia Gope bagi-bagi 10.000 gold difference. Lihat langsung scan sekarang juga buat seluruh sahabat Mobile Legends yang muncul di kamera. Ini dia berlian yang kalian tunggu. Asik dapat diamond ya, nanti boleh lapor ya siapa aja yang dapat ya. Tapi kita fokus kembali dulu nih untuk Alter Ego dan juga Bigetron. Yes. Mereka ada di dalam posisi under pressure untuk Bigetron. Tapi somehow mereka tetap bisa ngebuka zonanya mereka. Waduh, itu dia Lim. Sudah ditunggu-tunggu nampaknya. Dengan adanya zona yang dari game ketiga sebenarnya ditunggu sama Bigetron. Dan tapi pertanyaannya satu, udah ketemu belum jawabannya? Jujur belum? Ya, aku rasa belum sih memang. Dan gue agak sedikit khawatir dengan Luke yang melompat untuk ngebuka vision. Untuk ngebuka rumput. Karena pertanyaannya ketika pas dia lompat ada nyeri nih, mau dimakan atau enggak? Kalau dicoba, damage-nya kurang. Dan itu akan jadi misplay yang fatal kan? Gak akan cukup sih makan Rene. Malah sekalipun nanti ada Anafel di depan sana. Anafel itu yang bahkan tertukar. Nyawa yang tertukar ya Lim, ingat. Ya, dan itu gak bisa harusnya. Damage akan tetap gak bisa. Sementara Lord muncul, akankah ada pencobaan untuk melakukan kontes? Sepertinya enggak. Enggak sih. Gold yang terlalu jauh membuat Bigetron sadar, oke kita lepaskan Lord ini, kita bertaruh kepada defensive mekanisme kita. Kalau mereka di sana kontes itu cuma kayak nyerahin nyawa aja. Itu menyelesaikan game lebih cepat lagi. Lebih cepat lagi. Winter Crown. Udah jadi juga ini bait yang bagus banget pasti dari Rene. Gue rasa sekarang udah bukan Rene nih yang di hard guard. Udah ke arah RVG. Bisa. Damage RV-nya akan yang diutamakan. Karena biarin Rene tumbang kalau untuk rem 4, worth it. Belum lagi dengan, kita tahu pasif dari Irithel itu bersinergi banget kan dengan hard guard. Itu benar-benar cocok menambahkan pasif stack-nya, menambahkan mobilitas juga sekaligus jadinya. Dan tergantung nih, kalau memang ngelihat dari high ground defense yang kurang bagus untuk Bigetron, harusnya mereka paksa pegang satu lane, 4 yang akan jaga 2 lane, dan kalau itu berhasil, Alter Ego mungkin akan sedikit mundur. Oke, tapi lihat di depan sana, para pasukan dari Bigetron mencoba untuk bertahan, tapi high ground di badan Dino! Dengan bersepeda perintah bersamakan Herman! Ini bencana! Fokus ke arah base, dan lagi bisa melindungi, mereka gak punya damage, dan bahkan Luke tidak bisa menyelamatkan. Selesai! Reaper Sweep is real! Alter Ego bangkit dan memulakan Bigetron di hari yang pertama. What a reaper sweep from Alter Ego! El Familia kali ini kembali beraksi. Sang robot merah gugur di hari yang pertama.